Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi fikih tentang memandikan jenazah. Dalam video ini, kami akan menjelaskan pengertian memandikan jenazah, syarat, persiapan, orang yang memandikan, serta tata cara memandikan jenazah. Pengertian memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah proses membersihkan dan menyucikan tubuh orang yang telah meninggal dunia dengan cara tertentu. Sesuai dengan syariat Islam, sebagai salah satu kewajiban terhadap jenazah sebelum dikafani, disalatkan, dan dimakamkan. Dalam Islam, tidak semua jenazah boleh dimandikan. Syarat jenazah yang boleh dimandikan. 1. Jenazah beragama Islam. 2. Jenazah mati biasa, bukan gugur. Sebagai syuhada, jenazah yang mati karena membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut syuhada, yaitu orang yang mati berperang melawan kaum kafir yang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazah orang yang mati sebagai syuhada tidak perlu dimandikan, tetapi langsung dikuburkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau mandikan mereka karena setiap luka atau setiap darah yang menetes akan berbau mis sejenis minyak wangi kelak di hari kiamat." 3. Badan atau anggota badannya masih ada, meski tidak utuh. Jenazah yang tidak mungkin dimandikan. 1. Jenazah yang terkena luka bakar. Cara menayamumkan jenazah yaitu tebahkan tangan pada debu suci yang biasa menempel di dinding atau kaca cukup sekali. Kemudian diusapkan pada muka atau kedua ujung tangan sampai pergelangan. 2. Wanita yang meninggal di lingkungan pria atau pria yang meninggal di lingkungan wanita, sedangkan orang yang berjenis kelamin sama tidak ada, maka cukup ditayamumi. Orang yang menayamumi wajib menggunakan kain pelapis sarung tangan. Orang yang memandikan jenazah. 1. Jenazah laki-laki dimandikan oleh orang yang diberi wasiat, kemudian bapak, kakek, keluarga terdekat, mahram dari pihak laki-laki, dan boleh juga istrinya. 2. Jenazah perempuan dimandikan oleh ibu, nenek, atau keluarga terdekat dari pihak wanita, serta suaminya. 3. Jika jenazah masih kanak-kanak, anak laki-laki boleh dimandikan perempuan. Anak perempuan boleh dimandikan laki-laki. 4. Jika perempuan mati dan semuanya yang hidup laki-laki tidak ada suaminya, atau sebaliknya, maka jenazah tersebut tidak dimandikan, melainkan ditayamumkan oleh salah seorang dari mereka dengan memakai sarung tangan. Persiapan memandikan jenazah. Hal-hal yang harus disiapkan sebelum memandikan jenazah. 1. Menyiapkan tempat tertutup dan terjaga dari penglihatan halayak umum. Hal ini untuk memberikan penghormatan bagi jenazah supaya tidak terlihat aurat dan aibnya. Ketika memandikan jenazah, hendaknya memberi tabir penutup tempat yang digunakan untuk memandikan jenazah tersebut agar aurat dan aib dari jenazah tidak terlihat oleh halayak umum. 2. Menyiapkan peralatan atau perlengkapannya. Adapun perlengkapan yang digunakan untuk memandikan jenazah. A. Air bersih yang suci dan menyucikan untuk memandikan jenazah. B. Sabun mandi, sampo jika diperlukan, kapur barus, air mawar, atau daun bidara agar wangi dan tidak bau. C. Handuk dan atau kain untuk mengusap air setelah dimandikan. D. Kapur barus atau bahan lain untuk mengusir serangga dari jenazah. E. Kain kafan dan kain penutup aurat jenazah. F. Sarung tangan. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, siapkan pemandian yang tertutup dan pakailah sarung tangan untuk membersihkan jenazah dari segala macam kotoran. Yang kedua, letakkan jenazah di tempat yang disiapkan. 3. Ambillah kain penutup
dan gantikan pakaiannya dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Untuk jenazah laki-laki ditutup mulai pusar hingga lutut. Sedangkan untuk jenazah perempuan mulai dari bagian dada, pusar, hingga lutut. 4. Membungkukkan tubuh jenazah. Menekan perut jenazah untuk memudahkan kotoran keluar, serta agar air tidak mengalir ke arah kepala. 5. Bersihkan kubul dan dubur, gosok giginya, dan bersihkan hidungnya. 6. Wudukan jenazah seperti wudu salat dan menyiram terlebih dahulu tubuh sebelah kanan, lalu sebelah kiri. 7. Bersihkan bagian tubuh jenazah dengan sabun dan sampo. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalikan atau menggosok tubuhnya. Kemudian membilasnya dengan air bersih yang dicampur dengan wangi-wangian. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali atau sesuai kebutuhan secara ganjil. Yang ke-8, air bilasan dicampur dengan wangi-wangian atau daun bidara. 9. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk agar tidak membasahi kain kafannya. Dan merapikan rambut jenazah laki-laki dengan sisir. Jika jenazah perempuan, rambut dipintal atau dikepang menjadi 3 bagian. Diletakkan di belakang kepala. 10. Setelah selesai dimandikan, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur berus. Demikian video dari kelompok 3 fikih tentang tata cara memandikan jenazah. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita mengenai kewajiban seorang muslim dalam mengurus jenazah sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.